Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Nur Fajriyah dengan NPM 2351100008. Saya tinggal di Purwadadi yang katanya akan termasuk ke wilayah Kabupaten Subang Utara. Katanya alasan saya masuk ke prodi matematika ini, sebenarnya tuh saya tuh awalnya sudah daftar, sudah tes dan sudah keterima di jurusan manajemen. Karena ada kendala, jadi awalnya tuh eh, daftar KIPK, terus kan di KIPK itu sudah terisi oleh orang lain dan tidak ada ekonomi. Terus di terus bapak teh nyari-nyari beasiswa gitu biar tidak terlalu berat biayanya, dan di beasiswa itu ternyata tidak ada manajemen, dan ada salah satu jurusan ini, jurusan matematika. Jadi dengan berat hati, dengan penuh kesadaran, saya memutuskan untuk memilih jurusan matematika ini karena tidak mau mengecewakan kedua orang tua karena sudah capek-capek nyari gitu. Semoga di jurusan ini, semoga saya bisa kuat sampai tamat dan lulus tepat waktu. Amin. Maaf jadi curhat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi-materi sebagai berikut. Yang pertama ada materi matematika diskrit. Apa definisi matematika diskrit? Matematika diskrit adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang struktur matematika yang bisa dihitung maupun berbeda dan bisa dipisahkan. Struktur diskrit di sini meliputi grafis, kombinasi, serta pernyataan logis. Contoh matematika diskrit adalah yang pertama himpunan, seperti himpunan bilangan bulat, himpunan kosong, dan himpunan kuasa. Yang kedua ada graf, seperti graf berhingga dan graf yang digunakan dalam ilmu saraf. Yang ketiga ada permutasi, seperti permutasi dan kombinasi. Yang keempat ada relasi, seperti relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif. Yang kelima ada fungsi rekursif, seperti fungsi n faktorial sama dengan 1 x2 x titik 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 x n min 1 xn sama dengan n min 1 faktorial xn. Dan yang terakhir ada teori himpunan, teori bilangan, logika matematika, dan aljabar boolean. Mungkin saya akan mengambil contoh dari teori himpunan. Teori himpunan dapat memiliki arti sama sebagai ilmu yang berfokus pada pembelajaran himpunan yang terdiri dari kumpulan berbagai benda tersusun dalam suatu kelompok. Simbol kurung kurawal dapat melambangkan himpunan angka atau objek, semisal himpunan 4 bilangan genap pertama adalah 2, 4, 6, 8. Definisi himpunan. Definisi himpunan matematika diskrit mencakup operasi dasar pada himpunan, relasi, fungsi, dan teorema terkait. Studi di bidang matematika diskrit memiliki aplikasi yang luas dalam ilmu komputer, teori informasi, kriptografi, optimasi, dan berbagai bidang lainnya yang membutuhkan pemodelan diskrit dan analisis struktur diskrit. Selanjutnya ada enumerasi. Cara pengajuan dengan cara enumerasi maksudnya adalah setiap anggota dari ditulis secara terperinci. Tanda koma digunakan sebagai pemisah setiap elemen dengan penutup menggunakan tanda. Contoh, himpunan 4 bilangan asli pertama A sama dengan 1, 2, 3, 4. Himpunan 4 bilangan genap positif pertama B sama dengan 2, 4, 6, 8. R sama dengan A, B, C, A, C. C sama dengan A, A. Pada dasarnya, metode enumerasi digunakan untuk himpunan terbatas dan jumlah tidak terlalu besar. Tetapi, jika himpunannya besar dengan jumlah elemen tidak terbatas, maka dapat digunakan tanda elipsis. Selanjutnya ada contoh simbol baku. Beberapa penulisan simbol baku digunakan untuk menulis beberapa himpunan khusus. Contohnya, R sama dengan bilangan real,
Q sama dengan bilangan rasional, C sama dengan bilangan kompleks, Z sama dengan bilangan bulat, sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. N sama dengan bilangan alami atau natural, sama dengan 1, 2, 3. P sama dengan bilangan bulat positif, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada materi teori grup. Definisi teori grup. Suatu grup G bintang adalah sebuah himpunan tak kosong G terhadap sebuah operasi biner bintang yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga identitas, dan yang keempat inverse. Syarat yang pertama yakni tertutup. Maksudnya adalah setiap elemen A di G dan B di G maka akan berakibat A jika dioperasikan dengan B akan berada di G. Syarat yang berikutnya yaitu yakni asosiatif. Maksudnya adalah setiap elemen A, B, C di G maka akan berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Syarat yang ketiga yakni identitas. Artinya adalah sebuah grup harus memiliki 4 sebuah elemen identitas. Elemen identitas ini maksudnya adalah setiap kita ambil elemen A di G maka akan berakibat A bintang E sama dengan A atau G bintang A sama dengan A. Syarat yang keempat yakni inverse. Maksudnya adalah setiap elemen A di G dia harus memiliki sebuah elemen inverse yang juga berada di G. Sedemikian hingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan elemen identitas. Ada contoh, himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penambahan adalah sebuah grup. Buktinya yang pertama adalah Z tertutup terhadap operasi penambahan karena setiap kita ambil A elemen Z, B elemen Z A ditambah B pastilah elemen Z atau bilangan bulat. Yang kedua operasi tambah kita akan tahu akan berlaku asosiatif dan himpunan bilangan bulat. Untuk syarat yang ketiga, terdapat elemen identitas pada operasi tambah pada himpunan bilangan bulat tentunya yaitu 0. Maksudnya adalah setiap elemen pada bilangan bulat jika ditambahkan dengan 0 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan untuk syarat yang terakhir, setiap elemen pada himpunan bilangan bulat operasi tambah pasti memiliki inverse. Setiap kita ambil A maka akan selalu ada negatif A yang merupakan inverse dari A. Untuk contoh berikutnya ada himpunan Z4 sama dengan 0, 1, 2, 3 terhadap operasi penambahan modulo 4 adalah sebuah grup. Perhatikan tabel Cayley berikut. Apakah tertutup? Iya. Mengapa ya? Karena setiap hasil dari penambahan Z4 dengan operasi modul 4 akan menghasilkan elemen-elemen yang juga berada di Z4. Apakah asosiatif? Jawabannya ya, karena operasi tambah pada himpunan bilangan bulat modul N pasti bersifat asosiatif. Yang berikutnya apakah memiliki identitas? Jawabannya ya, perhatikan 0. 0 merupakan elemen dari Z4, sedangkan semua bilangan-bilangan dari Z4 jika ditambahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. 0 tambah 0 sama dengan 0 sama dengan 1 dan sebagainya. Dan apakah setiap elemen memiliki inverse? Jawabannya adalah iya. Inverse dari 0 adalah 0, inverse dari 1 adalah 3, karena 1 tambah 3 adalah 0, dan inverse dari 2 adalah 2, karena 2 tambah 2 adalah 0. Jadi setiap elemen memiliki inverse. Selanjutnya adalah materi ICT dan media pembelajaran. ICT atau Information and Communication Technology adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengirim, dan menerima informasi secara digital. ICT mencakup perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, serta jaringan komunikasi seperti internet. Dalam dunia pendidikan, ICT digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui akses ke sumber daya digital, komunikasi daring, serta pembelajaran berbasis multimedia. Selanjutnya ada media pembelajaran.
adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Media ini bisa berbentuk visual, audiovisual maupun digital. Tujuan utama media pembelajaran adalah untuk membantu pemahaman, meningkatkan partisipasi, serta memperkaya pengalaman belajar siswa. Selanjutnya ada contoh ICT dalam pembelajaran. Yang pertama ada e-learning platforms, model Google Classroom dan Edmodo digunakan untuk pembelajaran daring. Yang kedua ada multimedia presentasi. Ada PowerPoint, Prezi, atau Canva membantu dalam menyajikan materi secara menarik. Yang ketiga ada simulasi dan animasi. PHET untuk simulasi sains, GeoGebra untuk matematika, meningkatkan pemahaman konsep abstrak. Yang keempat ada aplikasi pembelajaran interaktif, Kahoot. Ada Quizzes atau Duolingo yang membuat pembelajaran lebih menarik. Dan yang terakhir ada video pembelajaran seperti YouTube Edu, Khan Academy atau TED digunakan sebagai sumber materi tambahan. Ada contoh media pembelajaran. Yang pertama ada media visual, yaitu ada gambar, diagram, poster, infografis. Yang kedua ada media audio, seperti rekaman suara, podcast, edukasi, radio pembelajaran. Yang ketiga ada media audiovisual, video pembelajaran, film, dokumenter. Yang keempat media interaktif, smartboard, aplikasi interaktif berbasis AR atau VR. Dan yang terakhir ada bahan cetak seperti buku, modul, lembar kerja siswa atau LKS. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.